Halo semua, apa kabarnya? Semoga semua sehat ya. Minggu kemarin kalian makan makanan spesial apa? Kalau saya makan macam-macam sambal. Istri saya pesan 4 jenis sambal ke kakaknya yang punya bisnis kuliner. Kakak istri saya pintar masak. Dia tinggal di kota Tasikmalaya. Kayaknya dia sudah punya banyak pelanggan. Selain pesanan dari dalam kota, dia juga sering kirim makanan ke luar kota. Sambal buatannya enak banget. Kalau dilihat-lihat, mungkin sambal ini dekat dengan Taberu Rayu yang ada di Jepang ya. Terus minggu kemarin saya juga banyak rapat online. Setiap kali ada rapat online, saya harus gotong meja makan ke ruang depan dan persiapan itu lumayan makan waktu. Nah, minggu kemarin saya nggak punya waktu cukup untuk gotong meja makan itu. Jadi terpaksa saya manfaatkan jemuran yang ada di dekat saya. Saya pakai jemuran itu sebagai meja untuk laptop. Ternyata jemuran ini praktis sekali. Walaupun nggak terlalu stabil, tapi bisa dipakai. Mungkin untuk pelajaran JLC saya mau pakai jemuran ini juga. Minggu kemarin saya buat prototype holster untuk kunci sepeda. Sebenarnya saya mau beli holster semacam ini di toko online merek yang saya suka. Harganya Rp175.000. Memang nggak terlalu mahal sih, tapi sayang uangnya. Jadi saya putuskan buat sendiri. Saya manfaatkan strap tas yang nggak terpakai. Terus saya potong, bentuk, dan jahit dengan cara manual dulu. Habis itu saya bawa prototype holster itu ke tukang jahit. Biaya jahitnya murah sekali, cuma Rp10.000. Mungkin ini bisa jadi kesempatan bisnis ya. Oke. Itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Mungkin sudah banyak dari kalian yang tahu kalau saya suka banget naik sepeda. Di latar belakang video saya juga selalu ada sepeda. Waktu SMA, saya juga sering ke sekolah naik sepeda loh. Tapi waktu itu sebenarnya saya malu naik sepeda ke sekolah. Karena di zaman itu, naik sepeda ke sekolah bukan hal yang biasa. Ada kesan bahwa orang yang naik sepeda ke sekolah itu adalah orang yang nggak punya uang. Waktu itu cuma saya loh yang naik sepeda ke sekolah. Walaupun malu, tapi dulu saya nikmati sekali perjalanan saya dari rumah ke sekolah dan sebaliknya. Sekarang di Indonesia, sepeda sedang tren. Tepatnya sejak masa pandemi corona mulai. Jumlah pesepeda di Indonesia meningkat. Ada yang bilang bahwa jumlah pesepeda meningkat 10 kali lipat. Tren ini didorong oleh kondisi pandemi corona. Selama masa pandemi ini, kita harus jaga jarak. Jadi dengan tujuan itu, banyak orang yang beralih dari kendaraan umum ke sepeda sebagai alat transportasinya. Dari sisi kesehatan, sepeda itu memang buat badan jadi sehat. Tapi tren sepeda kali ini bukan cuma sisi positifnya saja, tapi ada sisi negatifnya juga. Dalam video kali ini, saya mau coba ngobrol mengenai masalah-masalah seputar sepeda di Indonesia. Pada dasarnya, masalah sosial yang ada di Indonesia banyak muncul karena tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah. Jadi, kesadaran masyarakat terhadap banyak hal juga nggak sesuai dengan harapan. Waktu di Jepang, saya juga sering naik sepeda, tapi jumlah mobil dan motor di Jepang jauh lebih sedikit dibanding dengan di sini. Waktu di Jepang, saya nggak terlalu khawatir waktu naik sepeda. Tapi kalau di sini, saya harus benar-benar waspada karena ada banyak motor dan mobil. Masalah yang sering muncul terkait sepeda adalah pesepeda yang nggak patuhi peraturan lalu lintas. Masalah ini muncul karena mungkin ada pesepeda yang pikir bahwa sepeda itu bukan sejenis kendaraan. Jadi
Karena itu, mereka pikir peraturan lalu lintas nggak berlaku untuk sepeda. Terus, karena naik sepeda ini bukan kebiasaan sehari-hari orang Indonesia, ada juga orang yang sampai sakit atau bahkan meninggal dunia karena kecapean waktu naik sepeda. Orang yang seperti itu mungkin pikir badannya masih kuat dan sehat, tapi sebenarnya enggak. Mereka nggak bisa ukur kemampuan dan paksakan diri. Saya khawatir, jangan-jangan saya termasuk orang yang seperti itu. Istri saya juga selalu khawatir kalau saya naik sepeda ke kantor. Selain khawatir dengan kondisi di jalan yang macet, dia juga khawatir dengan kesehatan saya. Di Indonesia, sepeda memang masih belum bisa jadi alat transportasi sehari-hari. Tapi dengan tren ini, semakin banyak orang Indonesia yang sadar dengan enaknya naik sepeda. Hal ini dibuktikan dengan bertambahnya orang yang naik sepeda untuk pergi ke kantor. Terus sekarang pemerintah juga mulai perhatikan pesepeda dengan buat jalur sepeda. Walaupun jalur khusus ini masih sedikit, tapi saya senang banget dengar hal ini. Sekarang jalur khusus sepeda masih ada di daerah pusat kota. Jadi agak jauh dari rumah saya. Tapi kapan-kapan saya mau coba naik sepeda di jalur itu. Oke, sementara itu saja dulu ceritanya kali ini ya. Apa yang saya ceritain di sini adalah pendapat dan pengalaman pribadi saya. Kalau kalian punya pendapat atau pengalaman lain mengenai sepeda, silakan tulis komentar di kolom di bawah ya. Saya tuh komentar dan cerita kalian. Hai, ここからは日本語で話します。今回の動画でちょっとインドネシアの自転車文化についてお話ししましたけれども、いかがでしたでしょうか。自転車は皆さんの日常の一部だと思いますので、真似できる単語やフレーズがたくさんある。Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.